Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, perkenalkan saya Indra Kurniasari, mahasiswa Universitas Negeri Syekh Wasil Kediri. Hari ini kita akan belajar matematika dengan topik pecahan senilai dan bentuknya. Siapkan alat tulis dan semangat kalian ya, karena belajar pecahan itu seru banget. Setelah pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat 1. Menyebutkan definisi pecahan senilai. Yang kedua, menggunakan konsep pecahan senilai untuk melengkapi tabel perbandingan. Dan yang ketiga, mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal dan persen. Yang keempat, mengurutkan pecahan dengan pembilang 1 dan penyebut sama. A. Pengertian pecahan senilai. Pecahan senilai adalah 2 atau lebih pecahan yang nilainya sama, walaupun pembilang dan penyebutnya berbeda. Contohnya, 1/2 itu sama dengan 2/4, sama dengan 3/6. Mengapa bisa nilainya sama? Karena kalau kita lihat gambar lingkaran yang dibagi 2, 4, maupun 6, bagian yang diasir tetap menunjukkan setengah bagian dari lingkaran itu. Berikut adalah tampilan gambar lingkaran yang dibagi 2, 4, dan 6 bagian. Lihat, semangka ini dibelah menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potongnya disebut setengah atau ditulis 1/2. Begitu juga apel ini, satu potongnya 1/2 dari apel utuh. Jadi pecahan artinya bagian dari satu benda utuh. Bagian-bagian pecahan, pembilang berada di atas, sedangkan penyebut itu di bawah. Kalau penyebut itu menunjukkan berapa banyak bagian dari keseluruhan yang dibagi. B. Menggunakan konsep pecahan senilai pada tabel perbandingan. Nah, anak-anak, lihat ya tabel ini. Kalau kita mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama, nilai pecahannya tidak berubah. Misal, 1/2 dikalikan 2 hasilnya adalah 2/4, tapi nilainya tetap setengah. Jadi, pecahan senilai membantu kita mengenali bahwa bentuk boleh berbeda, tapi nilainya tetap sama. Jenis-jenis pecahan. Pertama, ada pecahan sejati, yaitu pecahan yang nilainya kurang dari 1. Pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Contoh, 1/2, 3/4, 2/5. Yang kedua ada pecahan tidak sejati. Pecahan yang nilainya sama dengan atau lebih dari 1. Pembilangnya lebih besar atau sama dengan penyebut. Contoh 5/4, 6/3, 8/8. Yang ketiga ada pecahan campuran. Berikut adalah contoh dari pecahan campuran. Nah, apa tadi pecahan campuran adik-adik? Jadi, pecahan campuran itu adalah gabungan antara bilangan bulat dan pecahan sejati. Contoh 2, 1/3 dan 1, 2/3. Berikut adalah langkah-langkah dari pecahan campuran. Jumlahkan bagian pecahan terlebih dahulu, kemudian jumlahkan bagian bilangannya, dan yang terakhir tambahkan hasilnya. C. Mengubah pecahan biasa ke desimal dan persen. Pecahan juga bisa diubah ke bentuk desimal dan persen. Caranya mudah. Kita tinggal bagi pembilang dengan penyebut. Contoh, 1/2 itu sama dengan 1 dibagi 2 sama dengan 0,5. Berarti sama dengan 50%. 1/4 sama dengan 1 dibagi 4 sama dengan 0,25, berarti 25%. Begitu juga dengan 0,75, berarti 75%. Yuk, tantangan kilat. Susun kartu pecahan ini dari yang nilainya paling kecil ke yang paling besar. Ayo, siapa yang bisa menemukan urutan bilangan yang benar? Jadi, jawaban yang benar adalah 1/6, 1/4, 1/3, 1/2.
Selanjutnya, soal konseptual. Kak Nia punya 1 coklat utuh dan 1,5 coklat lagi. Berapa banyak coklat yang dimiliki Kak Nia semuanya? Betul sekali, jadi jawabannya adalah 1/2 coklat. Artinya, 1 coklat utuh dan setengah dari coklat berikutnya. Berikut adalah tips supaya belajar mudah pecahan. Yang pertama, gunakan gambar atau benda-benda nyata. Yang kedua, praktikkan dengan benda di sekitar kalian. Dan yang terakhir, latihan terus, jangan takut salah. Terima kasih sudah belajar bersama Kak Nia. Jangan lupa terus berlatih soal-soal pecahan di rumah ya. Sekian dari Kak Nia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.